Oke, selamat pagi Pak Franciscus dan teman-teman Ya, semua. Kami pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang Macroeconomic Theory of the Open Economy atau teori makroekonomi dari ekonomi terbuka. Ada Ariel Alto dan saya sendiri, Jevon Owen. Pertama itu ada pengantar dulu, sedikit pengantar. Teori ekonomi makro menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap faktor tersebut, dan cara kerja ekonomi terbuka. Pertama itu ada supply and demand for loanable funds and for foreign currency exchange atau permintaan dan penawaran untuk pasar pinjaman dana pinjaman dan pasar perdagangan mata uang asing. Yang pertama itu adalah market for loanable funds atau pasar pinjaman dana. Mengkoordinasikan tabungan suatu ekonomi, investasi dan penyaluran dana pinjaman ke luar negeri. Penabung, ada dua pemeran di pasar dana pinjaman ini yaitu penabung dan peminjam. Penabung pertama pergi ke pasar ini untuk menyetor tabungan mereka. Jadi yang menyetor tabungan di pasar ini adalah penabung namanya, dan peminjam pergi ke pasar ini untuk mendapatkan pinjaman di pasar dana pinjaman ini. Di dalam pasar untuk dana pinjaman hanya ada satu suku bunga. Suku bunga tunggal ini berperan sebagai bunga tabungan sekaligus bunga pinjaman. Jadi sifatnya sama-sama menambah. Kita sudah tahu yaitu bunga tabungan menambah tabungan, bunga pinjaman juga menambah jumlah pengembalian pinjaman yang harus dikembalikan si peminjam. Jadi ada konsep pertama di sini dari pasar loanable fund sendiri atau dana pinjaman yaitu saving sama dengan domestic investment ditambah net capital outflow. Artinya tabungan negara sama dengan investasi domestik dalam negeri ditambah penanaman modal ke luar negeri dari dalam negeri atau net capital outflow. Tabungan negara bisa digunakan untuk membeli modal dalam negeri atau membeli aset luar negeri. Penawaran di sini atau supply dana pinjaman berasal dari tabungan negara atau saving, karena saving itu sifatnya menambah dana yang bisa menjadi aset di dalam pasar dana pinjaman, dan permintaan atau demand-nya itu berasal dari investasi dalam negeri dan atau domestic investment dan penyaluran arus dana keluar atau modal ke negara lain dengan net capital outflow. Jadi permintaan ini bisa ke dalam negeri atau ke luar negeri, singkatnya seperti itu. Lalu di sini ada dana pinjaman diartikan sebagai aliran sumber daya yang dihasilkan di dalam negeri yang tersedia untuk akumulasi modal. Pembelian aset kapital di dalam maupun dan di luar negeri menambah permintaan atau demand dari dana pinjaman. Seperti yang kita ketahui yang dijelaskan tadi, demand ini berarti kan permintaan terhadap dana tersebut, dana pinjaman tersebut, yaitu pembelian aset kapital bisa di luar negeri dan juga bisa di dalam negeri. Ketika net capital outflow melebihi 0, permintaan untuk dana pinjaman yang dihasilkan di dalam negeri bertambah. Ketika net capital outflow kurang dari 0, permintaan untuk dana pinjaman yang dihasilkan di dalam negeri berkurang. Selanjutnya, jumlah penawaran atau supply dan permintaan demand dana pinjaman bergantung pada suku bunga real. Suku bunga real yang lebih tinggi mendorong masyarakat untuk menabung. Tabungan masyarakat ini menambah jumlah atau supply dari penawaran atau supply dari dana pinjaman itu sendiri. Suku bunga real yang lebih tinggi juga membuat peminjaman dana untuk pendanaan proyek kapital menjadi lebih mahal. Hal ini mengurangi jumlah investasi yang pada akhirnya mengurangi jumlah permintaan dana pinjaman. Mengapa demikian, Jevon? Kalau yang mengurangi jumlah permintaan dana pinjaman ini kan suku bunga suatu negara itu menentukan ya Pak di sini. Jadi kalau kita bisa lihat di sini suku bunga real yang lebih tinggi mengurangi jumlah investasi karena saat kita mendanai proyek kapital itu kan biasa pemerintah atau perusahaan Pak tidak mungkin memakai asetnya uang secara langsung kan, pasti meminjam dana kepada bank atau kepada institusi ekonomi lainnya. Saat peminjaman ini dilakukan ketika suku bunga real yang tinggi itu menjadi peminjaman ini harus dibayarkan return-nya itu lebih, atau kita harus membayarkan pinjaman kita itu sebagai peminjam lebih tinggi lagi Pak karena suku bunga realnya tinggi. Makanya di sini dibilang menjadi lebih mahal pendanaan proyek tersebut karena bunga pinjaman yang harus dibayarkan ke bank itu menjadi lebih tinggi lagi. Hal ini mengurangi jumlah investasi
atau tadi pendanaan proyek kapital tersebut yang pada akhirnya mengurangi jumlah permintaan atau demand dana pinjaman. Demand dana pinjaman ini sendiri atau supply dana pinjaman ini sendiri kan tadi dari dana yang ada di bank-bank tersebut kan Pak. Di sini dikatakan permintaan dana pinjaman berkurang itu dikarenakan bunga yang tinggi karena perusahaan atau pemerintah tidak ingin meminjam kepada institusi ekonomi tersebut karena suku bunganya tinggi. Kalau saya menurunkan suku bunga, apa yang terjadi implikasinya? Dalam kasus ini kalau suku bunga yang tadi tinggi seperti dibilang mengurangi permintaan dana pinjaman, kalau suku bunganya diturunkan otomatis peminjaman dana itu akan lebih mengalir Pak. Perusahaan mungkin atau pemerintah akan lebih enggan akan lebih ingin untuk meminjam dana kepada institusi ekonomi karena bunga yang harus dibayarkan juga menjadi lebih sedikit. Jadi pendanaan proyek kapital di domestik itu juga pasti menjadi lebih meningkat Pak, begitu. Kalau situasi seperti sekarang ini, dalam kondisi tidak normal, problem pandemik semacam begini, apa yang harus dilakukan di dalam posisi semacam ini, baik dari sektor peminjam ataupun dari sektor permintaan? Apa yang harus dilakukan kira-kira menurut Kang? Kalau untuk peminjaman dana untuk pendanaan proyek, menurut saya Pak, saya rasa suku bunga real ini harus kalau dalam kondisi yang ekonominya lagi mencoba untuk bergerak kembali seperti sekarang, mungkin suku bunganya itu lebih baik untuk diturunkan Pak. Jadi orang-orang juga lebih lebih menyarankan orang-orang atau perusahaan untuk meminjam dana dan melakukan pendanaan proyek dan menstimulasi lagi perekonomian Pak. Kalau menurut saya di kasus kondisi ekonomi yang sekarang ini. Jadi suku bunganya harus diturunkan sehingga peminjaman dana itu menjadi mengalir lagi dan perekonomian mungkin bisa mendapatkan benefit dari hal itu Pak. Oke, lanjut silakan terus. Selanjutnya itu ada suku bunga real. Suatu negara dapat memengaruhi arus keluar dana pinjaman atau net capital outflow negara tersebut. Contoh, di sini ada contoh kasus, ketika suku bunga real di Amerika Serikat naik, obligasi pemerintah Amerika Serikat lebih menarik untuk dibeli karena harganya naik. Hal ini membuat warga AS enggan membeli aset luar negeri dan membuat warga luar negeri lebih memilih untuk membeli atau berinvestasi pada aset Amerika Serikat. Jadi suku bunga real yang tinggi di Amerika Serikat mengurangi arus keluar dana pinjaman Amerika Serikat. Intinya kalau suku bunganya naik di suatu negara, jadi penduduk domestik maupun penduduk luar negeri dari negara tersebut lebih ingin untuk berinvestasi pada aset yang suku bunganya naik tersebut. Makanya mengurangi net capital outflow. Di sini ada grafik dari pasar loanable funds atau dana pinjaman yang sumbu tegak ini mewakili suku bunga real pada suatu ekonomi, yang sumbu datar ini mewakili kuantitas atau jumlah dari dana pinjaman sendiri. Yang garis dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah garis supply atau kurva supply dari dana pinjaman yang datang dari, seperti tadi kita sudah bahas, supply dana pinjaman itu dari tabungan nasional. Lalu yang dari garis dari kiri atas ke kanan bawah itu ada demand dari dana pinjaman sendiri, berasal dari investasi domestik dan net capital outflow. Kurva penawaran miring ke atas karena suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan jumlah penawaran dana pinjaman. Kurva permintaan miring ke bawah karena suku bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan dana pinjaman. Seperti tadi kita sudah bahas, jika suku bunganya itu tinggi, permintaan dana pinjaman akan lebih sedikit karena orang tidak mau membayar bunga yang terlalu tinggi. Apalagi kalau berbicara skala yang sangat besar itu di perusahaan-perusahaan dan di negara itu, bunga yang dibayarkan bisa sangat tinggi jika suku bunganya tinggi. Pada equilibrium suku bunga real, jumlah uang yang ingin ditabung masyarakat seimbang. Jadi yang titik hitam di tengah ini, di mana jumlah uang yang ingin ditabung masyarakat seimbang dengan jumlah uang yang ingin dipinjam oleh masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ada market for foreign currency exchange atau pasar perdagangan atau pertukaran mata uang asing. Ada persamaan juga di sini, konsepnya net capital outflow sama dengan net export. Atau penyaluran dana ke luar negeri itu sama dengan ekspor bersih. Ketidakseimbangan antara pembelian dan penjualan aset kapital di luar negeri atau net capital outflow jumlahnya sama dengan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor barang dan jasa atau net export. Contohnya,
ketika Amerika Serikat menjalankan surplus perdagangan atau net export itu lebih dari nol, orang asing di luar Amerika Serikat akan lebih banyak membeli produk AS daripada warga AS membeli produk asing. Karena ada stimulasi dari AS di sini yang memperbanyak produknya, mengencarkan produksi produknya seperti itu. Dan mata uang asing yang didapat dari penjualan bersih AS ini akan digunakan Amerika Serikat untuk membeli aset asing, sehingga terjadi aliran dana keluar dari pihak AS atau net capital outflow. Karena mungkin kalau misalkan kita misalkan kita adalah Amerika Serikat di sini, kalau kita menjual barang misalnya di Australia, kan profitnya itu berbentuk dolar Australia. Dolar Australia itu kalau kita kembalikan menjadi dolar AS mungkin nilainya tidak menjadi tidak begitu tinggi karena adanya exchange rate atau nilai tukar mata uang. Sedangkan kalau kita berinvestasi di Australia menggunakan uang yang kita dapat dari profit penjualan kita, itu akan lebih lebih bernilai lah, lebih baik gitu. Selanjutnya ada net capital outflow, mewakili jumlah penawaran atau supply dolar yang digunakan untuk membeli aset asing. Ketika sebuah reksadana Amerika Serikat ingin membeli obligasi pemerintah Jepang, reksadana tersebut harus menukar dolar dengan yen. Dengan menukar dolar dengan yen terjadi supply penawaran dolar di pasar penukaran mata uang asing. Jadi kita di sini sebagai Amerika Serikat ya, pandangannya kita sebagai mata uang dolar. Kalau kita melakukan pembelian aset asing itu, net capital outflow atau modal kita itu dolar otomatis keluar, makanya terjadi penawaran atau supply. Net export mewakili jumlah permintaan atau demand dolar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diekspor Amerika Serikat. Ketika sebuah maskapai penerbangan Jepang ingin membeli pesawat yang dibuat oleh Boeing, maskapai penerbangan tersebut harus menukar yen dengan dolar, sehingga terjadi permintaan demand akan dolar di pasar penukaran mata uang asing. Seperti sama yang tadi, kita sebagai Amerika Serikat di sini, Jepang ingin membeli pesawat Boeing dari kita. Maka Jepang untuk membeli pesawat Boeing tersebut harus menukarkan yen-nya dengan dolar, yaitu mata uang kita. Jadi di sini terjadi demand atau permintaan atas mata uang kita, yaitu dolar. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang menjadi penyeimbang penawaran, supply dan demand dalam pasar pertukaran mata uang asing. Contohnya, nilai tukar mata uang yang Amerika Serikat atau dolar naik, produk AS menjadi lebih mahal harganya dibanding dengan produk asing. Karena harganya yang mahal, produk AS menjadi kurang menarik bagi konsumen domestik maupun asing. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekspor produk AS dan terjadi peningkatan impor ke Amerika Serikat. Nilai ekspor bersih Amerika Serikat jatuh. Simpulannya, peningkatan nilai tukar dolar mengurangi kuantitas dolar yang diinginkan pada pasar pertukaran mata uang asing. Ini ada kurva dari foreign currency exchange ya, seperti tadi. Kurva penawaran atau supply berdiri tegak karena jumlah penawaran dolar tidak bergantung pada nilai tukar mata uang asing. Jadi dolar itu akan selalu ditawarkan kan. Dolar kan tidak mungkin habis juga pada saat itu. Dia tidak bergantung pada kurs mata uang. Akan selalu ada yang ingin menukarkan. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh jumlah penawaran supply dan permintaan atau demand pertukaran mata uang asing. Nilai tukar atau kurs mata uang yang rendah memicu terjadinya ekspor barang. Kegiatan ekspor barang ini meningkatkan kuantitas mata uang yang diinginkan. Hal ini membuat kurva permintaan akan dolar miring ke bawah. Pada equilibrium real exchange rate yang titik hitam itu di tengah-tengah, jumlah dolar yang ditawarkan masyarakat untuk membeli aset asing seimbang dengan jumlah dolar yang diminta masyarakat untuk membeli barang ekspor. Selanjutnya ada equilibrium in the open economy. Kita akan berbicara tentang net capital outflow yang di sini menjadi penghubung antara pasar dana pinjaman dan pasar pertukaran mata uang. Dalam dana pinjaman, pasar dana pinjaman, permintaan atau demand berasal dari investasi domestik dan net capital outflow. Jadi net capital outflow berperan sebagai permintaan atau demand. Sedangkan dalam pasar mata uang asing, net capital outflow itu berperan sebagai supply atau penawaran. Pengaliran dana ke luar negeri atau net capital outflow adalah variabel yang menghubungkan kedua pasar ini. Sebuah yang sangat penting bagi net capital outflow sendiri adalah suku bunga. Grafik ini menggambarkan bagaimana keadaan net capital outflow dalam keadaan tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Jadi yang sumbu tegak ini mewakili suku bunga. Semakin tinggi suatu suku bunga di dalam suatu ekonomi, net capital outflow akan semakin sedikit.
karena orang memilih berinvestasi dan menyalurkan dananya ke dalam aset-aset yang ada di dalam negeri saja. Karena suku bunganya tinggi akan menimbulkan keuntungan yang lebih banyak. Semakin rendah nilai suku bunga, net capital outflow akan semakin banyak karena orang memilih investasi di luar jika aset-aset di dalam negaranya sendiri itu tidak bisa menampilkan suku bunga yang tinggi. Jika jumlah net capital outflow mencapai angka negatif atau kurang dari 0, maka terjadi net capital inflow. Yaitu saking tingginya nilai suku bunga di suatu negara, sangat banyak sekali negara-negara lain yang ingin berinvestasi dan menyalurkan dana ke pasar di negara tersebut. Next, Dil. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang simultaneous equilibrium in two markets, atau artinya equilibrium serentak di dalam dua pasar. Next. Nah, jadi bisa dilihat pada ketiga grafik atau kurva ini, itu menunjukkan bagaimana pasar dana pinjaman dan pasar pertukaran mata uang asing itu bersama-sama menentukan variabel makroekonomi dari perekonomian terbuka ini. Equilibrium di pasar dana pinjaman atau loanable funds yang bisa dilihat pada grafik kiri atas itu akan menimbulkan equilibrium arus keluar modal bersih atau net capital outflow yang grafik di kanan atas, dan pasar pertukaran mata uang asing atau foreign currency exchange dalam perekonomian terbuka. Jadi pada grafik A ini penawaran dana pinjaman itu akan menentukan tingkat bunga real. Terus pada grafik B tingkat bunga itu menentukan arus keluar modal bersih yang menyediakan pasokan dolar di pasar pertukaran mata uang asing. Lalu pada grafik C, penawaran dan permintaan dolar itu di pasar pertukaran mata uang asing itu akan menentukan nilai tukar real. Ini pakai dolar karena pandangan kita itu negara Amerika Serikat. Next one. Selanjutnya kita akan membahas tentang how policies and events affect an open economy. Ini tuh artinya bagaimana kebijakan dan peristiwa tertentu itu dapat mempengaruhi perekonomian terbuka. Next. Yang pertama itu ada government budget deficit atau defisit anggaran pemerintah. Jadi ini tuh terjadi ketika pengeluaran pemerintah itu melebihi pendapatan pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya pasokan dana pinjaman, meningkatkan suku bunga, dan menghambat investasi. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak defisit anggaran pemerintah ke pasar dana pinjaman atau loanable funds. Jadi defisit anggaran pemerintah ini menyebabkan berkurangnya anggaran pemerintah untuk dana pinjaman dari S1 ke S2, bisa dilihat pada grafik, karena modal dari pemerintah itu sendiri sudah mengalami defisit. Next. Apa yang dilakukan dalam proses pergerakan itu, Ariel, apabila mengalami defisit di dalam proses pergerakan pada pasar itu, terutama dalam loanable fund atau dana pinjaman? Apa yang harus dilakukan kira-kira menurut kamu? Kalau menurut saya, pemerintah bisa kayak menjual surat berharga atau menaikkan tingkat bunga gitu, Pak, buat menyeimbangkan kurva permintaan dan penawaran dari dana pinjaman itu, Pak, kalau menurut saya. Kalau hubungan dengan net capital outflow, apa ada hubungan atau tidak? Kalau udah ke net capital outflow ada hubungannya, Pak. Kenapa? Kalau tingkat suku bunganya itu naik, itu akan menyebabkan net capital outflow-nya tuh menurun, Pak. Karena kalau menurut saya tingkat suku bunganya itu lebih tinggi, jadi orang-orang asing itu jadi lebih tertarik gitu, Pak, buat menabung di dalam negeri kita gitu, Pak. Karena menghasilkan return yang lebih tinggi. Oke, setuju. Kalau begitu, saya bisa katakan bahwa kalau dana pinjaman itu mengalami defisit, ada alternatif lain. Saya juga bisa melakukan pinjaman ataupun utang kepada negara lain ataupun institusi lain dari luar. Apakah boleh begitu atau gimana menurut kamu? Kalau menurut saya boleh-boleh aja sih, Pak. Karena dari negara sendiri kan dana pinjamannya nggak cukup gitu kan, Pak. Ya, strategi yang terbaik kira-kira menurut kamu apa? Kalau menurut saya strateginya yang tadi itu, Pak, kayak pemerintah menjual surat-surat berharga, terus misalnya menghemat pendapatan negara pakai kebijakan fiskal gitu, Pak. Atau meningkatkan tingkat suku bunga agar menyeimbangkan terus ini. Jadi dengan lebih sedikit dana yang tersedia di pasar, dana pinjaman tadi,
tingkat suku bunga itu mengalami kenaikan dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, bisa dilihat pada grafik sebelah kiri. Lalu dihadapkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, peminjam di pasar dana pinjaman itu memutuskan untuk meminjam lebih sedikit. Yang bisa dilihat pada grafik ini, terjadi pergerakan dari titik A ke titik B di sepanjang kurva permintaan dana pinjaman. Lalu yang kedua, itu ada dampak dari defisit anggaran pemerintah ke net capital outflow atau arus modal keluar. Jadi net capital outflow itu merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan seperti investasi. Jadi kenaikan tingkat bunga itu menyebabkan net capital outflow atau arus modal keluar menurun, yang bisa dilihat pada grafik B yang di sebelah kanan. Hal ini disebabkan karena menabung dalam negeri itu sekarang menghasilkan return yang lebih tinggi seperti yang saya jelaskan tadi, dan berinvestasi di luar negeri itu menjadi kurang menarik, dan juga penduduk domestik akan membeli lebih sedikit aset asing. Nah, suku bunga yang lebih tinggi itu juga akan menarik investor asing yang ingin mendapatkan return yang lebih tinggi atas investasi mereka. Jadi ketika terjadi defisit anggaran pemerintah, itu akan meningkatkan suku bunga karena perilaku pihak domestik dan asing itu akan menyebabkan net capital outflow atau arus modal keluar menurun. Next. Nah, yang ketiga ada dampak defisit anggaran pemerintah ke pasar pertukaran mata uang asing atau foreign currency exchange. Jadi di grafik C ini, itu menunjukkan bagaimana defisit anggaran pemerintah dapat mempengaruhi pasar pertukaran mata uang asing. Dengan berkurangnya net capital outflow, orang-orang pastinya akan membutuhkan lebih sedikit mata uang asing untuk membeli aset asing. Nah, oleh karena itu, pasokan dolar di pasar pertukaran mata uang asing otomatis akan berkurang. Hal ini bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan yang menunjukkan pergeseran dari S1 ke S2, dan kurva penawaran untuk dolarnya bergeser ke kiri. Pasokan dolar yang berkurang itu akan menyebabkan nilai tukar real mengalami apresiasi, yang artinya dolar itu menjadi lebih berharga dibandingkan dengan mata uang asing. Seperti pada grafik ini, kurs untuk dolar mengalami kenaikan dari E1 ke E2. Bisa di next one. Jadi kesimpulan dari defisit anggaran pemerintah itu, yang pertama akan menyebabkan meningkatnya suku bunga, terus mengurangi investasi ke luar negeri atau net capital outflow tadi, dan mata uang terapresiasi, serta mendorong neraca perdagangan menuju defisit. Next, lalu ada trade policy. Kebijakan perdagangan atau trade policy itu adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi kuantitas barang dan jasa yang diimpor atau diekspor suatu negara. Kebijakan perdagangan itu biasanya bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri, kayak contohnya kebijakan tarif dan kebijakan kuota impor. Next. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Jadi, contoh kasusnya, industri otomotif Amerika Serikat mulai terhambat karena adanya persaingan dengan otomotif Jepang. Hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan kuota impor pada jumlah mobil yang dapat diimpor dari Jepang. Jadi, di sini kebijakan kuota impor itu adalah kayak barang yang diimpor ke negara tersebut itu dibatasi. Jadi, untuk mengurangi impor. Next. Oke, jadi kebijakan kuota impor itu tidak mempengaruhi kurva dana pinjaman dan arus modal keluar, namun akan mempengaruhi kurva pasar pertukaran mata uang asing atau foreign currency exchange. Next. Nah, di foreign currency exchange, kebijakan kuota impor itu akan meningkatkan permintaan dolar dan menyebabkan nilai tukar real terapresiasi. Jadi, kebijakan kuota impor itu tentunya akan mengurangi impor ke dalam negeri, dan hal itu akan berpengaruh kepada ekspor neto atau ekspor bersih. Karena ekspor neto itu sama dengan ekspor dikurangi impor. Dikarenakan impor itu berkurang, otomatis ekspor netonya akan meningkat. Oleh karena itu, permintaan dolar di pasar pertukaran mata uang asing akan naik karena orang asing itu pastinya akan membutuhkan dolar untuk membeli ekspor neto Amerika Serikat. Bisa dibilang bahwa ekspor neto itu adalah sumber permintaan dolar di pasar pertukaran mata uang asing. Lalu seperti yang kita lihat pada grafik C yang di sebelah kanan, kenaikan permintaan dolar itu menyebabkan nilai tukar real itu terapresiasi dari E1 ke E2. Namun ketika kurs dolarnya meningkat atau terapresiasi, ini akan mengurangi ekspor neto atau ekspor bersih tadi, karena mengimbangi efek langsung dari kebijakan kuota impor pada neraca perdagangan. Karena ketika kurs dolar itu meningkat, otomatis barang-barang domestik Amerika Serikat nantinya akan jadi lebih mahal dibandingkan dengan barang asing.
Maka kenaikan kurs ini akan menghambat ekspor dan mendorong impor. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi peningkatan langsung ekspor neto yang disebabkan oleh kebijakan kuota impor tadi. Jadi pada akhirnya kebijakan kuota impor itu mengurangi impor sekaligus ekspor, namun ekspor netonya tidak berubah. Next, yang terakhir ada political instability dan capital flight. Ini artinya ketidakstabilan politik dan pelarian modal. Jadi ketidakstabilan politik suatu negara itu tentunya dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan akan mengakibatkan suatu negara mengalami pelarian modal. Jadi pelarian modal atau capital flight ini merupakan perpindahan dana yang begitu besar dan tiba-tiba ke luar negeri. Next, nah di sini ada contoh kasusnya. Jadi pada tahun 1994, Meksiko mengalami ketidakstabilan politik karena adanya insiden pembunuhan seorang pemimpin politik terkemuka. Hal ini membuat pasar keuangan dunia gelisah dan orang-orang mulai memandang Meksiko sebagai negara yang tidak stabil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menarik sebagian aset mereka keluar dari Meksiko dan memindahkan dana mereka tersebut ke Amerika Serikat atau safe haven lainnya. Jadi, ketika investor di seluruh dunia itu mengamati masalah masalah politik di Meksiko, mereka memutuskan untuk menjual beberapa aset Meksiko mereka dan memindahkan dan menggunakan hasilnya untuk membeli aset Amerika Serikat. Next one. Nah, karena capital flight tadi, itu akan meningkatkan net capital outflow Meksiko yang bisa dilihat pada grafik ini. Next one. Lalu ketika net capital outflow-nya itu meningkat, permintaan terhadap dana pinjaman itu pasti akan meningkat juga untuk membiayai pembelian aset modal di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Seperti pada grafik A, kurva permintaan dana pinjaman itu bergeser dari D1 ke D2. Kenaikan permintaan dana pinjaman tersebut itu akan diikuti dengan kenaikan tingkat bunga real Meksiko yang bisa dilihat pada grafik pergeserannya dari R1 ke R2. Next. Nah, selain itu, net capital outflow juga meningkatkan pasokan mata uang peso di pasar pertukaran mata uang asing atau foreign currency exchange yang bisa kita lihat pada grafik itu mengalami pergeseran dari S1 ke S2. Pasokan peso itu meningkat karena orang-orang pastinya membutuhkan peso untuk ditukarkan dengan dolar agar bisa memindahkan asetnya ke Amerika Serikat. Nah, meningkatnya pasokan peso itu menyebabkan mata uang peso terdepresiasi dari E1 ke E2. Yang bisa kita lihat pada grafik itu dari E1 ke E2, sebab peso itu menjadi kurang berharga dibandingkan dengan mata uang lainnya. Jadi pelarian modal atau capital flight tadi dari Meksiko ke Amerika Serikat itu akan meningkatkan suku bunga Meksiko dan menurunkan nilai peso Meksiko pada pasar pertukaran mata uang asing. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Baik, kita udah lewat waktu. Ini singkat aja. Apa saran dan masukan kalian terhadap proses pola pendekatan di dalam konteks open economic ini di dalam peningkatan pendapatan ya, terutama dalam konteks peningkatan pendapatan nasional akan lebih kepada aspek kapital supaya tidak terjadinya capital outflow lah, NCO lah, net capital outflow. Apa yang kalian melihat di dalam konteks kebijakan, trade, terutama kebijakan perdagangan, baik secara fiskal pertama, apa yang harus dilakukan kira-kira supaya sedapat mungkin stabilitas ekonomi kita itu terjaga begitu. Seperti yang Ariel Alto menyampaikan dengan kasus-kasus contoh tadi Meksiko dan beberapa itu. Tapi kalau untuk kasus Indonesia sendiri, apa yang harus dilakukan dalam konteks ini gitu kebijakan? Kira-kira, silakan. Gitu. Kalau menurut saya, Pak, agar pendapatan pemerintah itu tetap stabil gitu ya, Pak. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pemerintah itu bisa melakukan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan atau misalnya mengurangi pendapatan juga. Terus pemerintah bisa menghemat pendapatan mereka kayak mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Terus menjual surat berharga juga, Pak, seperti obligasi dan lain-lain, dan meningkatkan suku bunga agar yang menabung yang meminjam dana tadi
itu dapat memberikan bunga yang lebih gitu lah Pak. Kalau menurut saya begitu Pak. Ada tambahan? Kalau dari saya sama aja sih Pak kayak Ariel. Jadi apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ya yang lagi mungkin mencoba untuk di start kembali gitu Pak. Pemerintah harus melakukan kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang pastinya berdampak positif buat ekonomi negara kita ya. Tadi seperti suku bunga dipertahankan dan dinaikkan agar banyak peminjaman modal dan banyak penabungan investasi di dalam negeri sehingga seperti tadi perekonomian tuh bisa jalan lagi gitu Pak. Dan ya mungkin seperti itu sih Pak. Baik, orientasi semuanya dalam konteks kebijakan sebenarnya tergantung pada ritme yang tadi Jevon ataupun Arli sampaikan. Tinggal kondisi kita pada posisi mana. Kalau posisi kita pada saat normal, pasti akan berbeda aspek kebijakannya. Apakah menaikkan ataupun menurunkan, yang kita berharap bahwa dari sisi investasi itu akan berlangsung. Nah, dari sisi suku bunga, dia pasti dalam kondisi normal. Tapi ini tergantung di dalam posisi kebijakan dengan melihat situasi ekonomi. Nah, pasti akan berbeda dalam political will dalam kebijakan juga pasti akan berbeda. Nah, kalau sekarang ini kan terus terang aja lagi bonus besar-besaran bonus besar-besaran di dalam Anda mau melakukan kredit barang kendaraan, kredit rumah, bahkan ada bonus yang sampai dengan 0% tanpa ada down payment dan sebagainya. Ini posisi tidak normal, artinya posisi dalam kondisi yang tidak normal. Tapi kalau posisi normal, dia pasti akan flashback kembali. Karena apa? Negara juga punya ingin pendapatan. Posisi seperti sekarang, semua negara mengalami problem yang sama. Ya, jangan heran orang ataupun negara tersebut, dia akan mempertahankan supaya negaranya survive. Dan banyak pada kondisi begini, NCO-nya banyak yang lari keluar. Investment tidak begitu bergerak. Suku bunga pada posisi harus menurunkan supaya daya beli masyarakat bergairah gitu. Karena fokus-fokus. Tetapi seluruh instrumen kebijakan, kalau kondisi sekarang ini, seluruh berada pada sektor kesehatan ataupun sektor yang sifatnya mempercepat di dalam proses daya beli ataupun dalam proses yang sifatnya di dalam penyelesaian kesehatan. Karena itu akan berjalan dengan sendiri. Tetapi kalau pada saat posisi normal, kebijakan pasti akan melakukan normal. Karena investasi ingin masuk dan juga pertahankan di dalam konteks menggairahkan stabilitas ekonomi. Dan ini semua tergantung kepada pasokan uang kita, fundamental ekonomi kita, di dalam cadangan devisa kita. Karena neraca perdagangan tidak boleh defisit. Kita mengalami defisit anggaran terus, neraca perdagangan kita defisit. Untuk melakukan defisit ini, kadang kita melakukan yang namanya utang luar negeri ataupun peminjaman supaya menutupi defisit itu. Sebab kalau defisit itu tidak ditutupi, maka kita akan melakukan balancing. Dengan cara apa? Cara balancing ya melakukan efisiensi. Nah, misalnya aspek-aspek konsumsi rutinitas dari aspek pemerintah atau government misalnya, pasti akan dikurangi. Dikurangi dalam aspek yang tadinya rapat atau pertemuan, meeting, seminar, conference, atau pembahasan anggaran ataupun pembahasan kebijakan di hotel berbintang 5. Mungkin sekarang akan dilakukan kebijakan supaya di kantor saja misalnya. Ataupun cara lain misalnya, di Amerika pernah mengalami semacam itu dengan cara potongan gaji pegawai atau gaji pegawai tidak dilakukan pembayaran dengan melihat posisi stabil. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses ini? Negara melakukan subsidi. Intervensi negara melakukan subsidi. Nah, seperti sekarang ini Amerika Serikat dan juga China, dia melakukan proses distribusi kepada masyarakatnya dengan memberikan dana gratis atau dana talangan. Nah, lalu Amerika dengan cara lain, dia melakukan yang namanya print money atau cetak uang sebesar 1,9 triliun US di dalam menggairahkan pasar keuangan dalam negerinya dan juga membuka lapangan pekerjaan serta juga menggairahkan pasar dunia di dalam proses transaksi. Konsekuensinya pasti ada, tapi dalam perhitungan-perhitungan ekonomi pasti mereka pun juga sudah memikirkan untuk melakukan yang pada umum atau orientasinya adalah balancing ekonomi daripada neraca perdagangan.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam melengkapi dan kita saling kolaboratif untuk melengkapi materi kita pada hari ini, 2 materi ini. Kalau kita bicara tentang open economic pada makroekonomik, kita melihat yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kalau kita lihat ekonomi tertutup atau open economy dan juga versus closed economy, maka seperti yang sudah dikatakan, dijelaskan tadi, tidak ada interaksi kalau di dalam closed economy. Does not interact with the other economic in the world. Nah, itu closed economy, seperti yang saya sudah sampaikan. Yang menjadi pertanyaan seperti yang saya arahkan tadi, bahwa dia tetap hubungan perdagangan juga dengan beberapa negara yang mempunyai aliran politik sama, tapi dalam produk-produk atau aspek-aspek yang dia tidak menjadi keunggulan komparatif atau mengalami kekurangan, sehingga pasok aspek-aspek yang sifatnya kebutuhan di dalam supply terhadap negaranya, dia butuh ke negara-negara yang dianggap mempunyai orientasi perjuangan globalnya sama, yaitu Korea Utara misalnya, atau Kuba, atau juga yang lain sebagainya. Itu. Sedangkan kalau kita lihat open economic, dia mempunyai kebebasan di dalam interaksi, interact freely with the other economy around in the world. Jadi seluruh aktivitas ekonomi dalam konteks ekonomi terbuka mempunyai akselerasi proses percepatan di dalam interaksi baik barang maupun jasa terhadap apakah hubungan perdagangan yang sifatnya bilateral, bilateral maupun multilateral, ataupun proses transaksi atau interaksi yang di dalam konteks kebebasan berdagang ataupun juga dalam bentuk barang maupun jasa, baik di dalam tingkat regional maupun internasional. Nah, ini yang kita melihat di dalam konteks open economy. Oleh karena itu, pada aspek ini kita akan membicara tentang bagaimana arus di dalam barang dan jasa maupun di dalam konstelasi internasional. Jadi juga ada perbedaan nilai tukar di dalam aspek yang sifatnya baik itu real maupun nominal. Ada yang disebut dengan daya beli atau triple P, purchasing power parity, dalam konteks keseimbangan di dalam melihat apakah pergerakan nilai tukar ataupun juga di dalam melihat daya beli daripada masyarakat. Ya, kita melihat arus modal dan barang internasional misalnya. Jadi kalau kita melihat ekonomi itu terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tentu tidak sama dengan output barang dan jasanya dari suatu negara. Artinya bahwa baik itu dari sisi pengeluaran yang lebih banyak ketimbang produksinya, dari sisi dengan meminjam apa yang akan harus dipenuhi apabila di dalam negara itu mengalami kekurangan dalam sisi produksi. Maka yang akan dilakukan adalah bagaimana negara itu melakukan aspek-aspek yang sifatnya peminjaman ataupun utang. Atau di sisi kita katakan bagaimana kalau negara itu di dalam pengeluarannya itu mengalami defisit begitu. Sebaliknya juga kalau pengeluarannya lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Artinya dia mempunyai kelebihan terhadap aspek-aspek di dalam proses produksi dan apa-apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam kelebihan-kelebihan yang ada untuk dilakukan yang namanya memberikan pinjaman ataupun melakukan aspek yang sifatnya ekspor kepada negara lain. Nah, kalau kita lihat daripada definisi ataupun kita lihat daripada orientasi ekonomi terbuka di sini, artinya apa? Bahwa kita melihat bahwa ada sesuatu kelebihan di dalam konteks keunggulan komparatif
Tetapi ada juga yang kita lihat bahwa tidak, di dalam negara itu tidak memiliki keunggulan komparatif. Nah, yang tidak memiliki keunggulan komparatif baik dari sisi barang ataupun jasa, maka yang harus dilakukan adalah meminta bantuan kepada negara lain atau melakukan permintaan kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan yang bukan merupakan keunggulan komparatif. Sebaliknya, dalam memenuhi kebutuhan produksi atau yang sifatnya keunggulan komparatif, dia akan melakukan proses distribusi barang atau jasa kelebihan tersebut kepada negara lain. Oleh karena itu, ada elemen terpenting di dalam sini bahwa kembali kepada formulasi di dalam proses pendapatan nasional. Tetap kembali ke itu, kalau bicara ekonomi. Jadi, apakah dalam proses yang namanya pendapatan nasional di dalam melihat seberapa manipulasi identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang? Nah, itu artinya bahwa dalam konteks net export. Tetapi formula utamanya, persamaan utamanya tetap Y sama dengan C plus I plus government plus net export. Kalau reorientasi daripada ini semua yang kita katakan berkorelasi positif terhadap pendapatan nasional, maka net export itu merupakan bagian daripada keunggulan komparatif daripada suatu negara dari sisi barang maupun jasa. Outputnya adalah pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan pengeluaran domestik di dalam konteks konsumsi, apakah investasi, apakah pembelanjaan pemerintah, dan juga konsumsi itu sendiri, memberikan orientasi di dalam akumulasi di dalam pos pendapatan nasional. Maka kalau kita melihat dari persamaan-persamaan ini, menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, baik dari sisi pengeluaran domestik, tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Dalam arti ekspor neto adalah positif. Sebaliknya, jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisih ekspor itu, maka dikatakan negatif. Artinya kita mengimpor, gitu. Korelasi positif dan negatif dalam konteks ini, sisi ekspor atau net ekspor adalah bagian daripada aspek positif terhadap pendapatan nasional, sedangkan impor adalah aspek negatif daripada yang namanya pendapatan nasional. Dalam persamaan ini disebut dengan kita mengimpor atau selisih ekspor neto adalah negatif. Dalam pengertian kita mengalami kekurangan di dalam negeri ataupun tidak memberikan keunggulan komparatif terhadap barang dan jasa kita. Sehingga kita butuh daripada negara lain. Oleh karena itu, dari sisi pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, seluruh jumlah permintaan untuk output domestik itu mempunyai unsur-unsur yang terpenting. Yang terdiri dari apa? Seperti yang sudah kita jelaskan sebelum dan kita selalu mengulang-ulang tentang ini, bahwa konsumsi rumah tangga, investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, baik dari sisi pembelian pemerintah, maupun juga ekspor neto ataupun permintaan luar negeri terhadap neto tersebut. Jadi apa? Kalau kita menambah ekspor neto yang disimbolkan atau diobsenkan kepada NX, didefinisikan sebagai ekspor neto itu dan juga impor itu tercatat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Maka oleh karena itu kita melihat di dalam proses ekonomi terbuka, baik dari arus barang ataupun jasa dalam konteks transaksi interaksi internasional, maka ada sisi ekspor, ada sisi impor, ada sisi net ekspor. Kalau dari sisi ekspor, maka barang dan jasa produksi dalam negeri yang dijual ke luar negeri. Kalau impor, barang dan jasa produksi luar negeri yang dijual di dalam negeri, foreign products sold domestically. Artinya juga bahwa ada net export di dalam yang kita butuhkan di sini adalah trade balance. Jadi nilai ekspor dalam value ekspor itu dan juga sama dengan nilai impor dalam value impor. Orientasi ini semua kalau kita melihat di dalam sisi
arus barang dan jasa dalam konteks ini, maka ada 3 aspek yang kita lihat. Apakah nilai ekspor dalam mengukur keseimbangan atau ketidakseimbangan perdagangan barang dan jasa suatu negara, kita akan melihat yang disebut dengan trade deficit, trade surplus, maupun balance trade. Yang kita inginkan sebenarnya baik dari sisi defisit, surplus, maupun keseimbangan, itu menunjukkan bahwa setiap negara atau di dalam proses transaksi itu akan mengalami yang disebut dengan defisit ataupun surplus ataupun balance. Kalau defisit, seperti formula saya sederhana tadi, bahwa yang jelas bahwa ekspor lebih kecil daripada impor. Kalau surplus, ekspor lebih besar daripada impor. Kalau balance, ekspor dan impor artinya sama. Nah, ini yang perlu formula sederhana yang saya sampaikan dalam arus barang dan jasa secara internasional atau dalam ekonomi terbuka. Maka kita melihat investasi asing, neto, dan juga neraca perdagangan. Kalau kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, seperti yang formula ini, Y sama dengan C plus I plus G plus NX, kurangi C dan G dari kedua sisi, dan diperoleh Y kurang C kurang G sama dengan investasi plus NX. Artinya kita sebut di sini SN adalah tabungan nasional. Nah, bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto ataupun perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasi di dalam konteks neraca perdagangan atau trade balance. Nah, maka oleh karena itu kita melihat arus modal ke luar negeri dalam konteks neto neraca perdagangan, baik dari sisi net capital outflow dalam konteks trade balance atau S kurang I sama dengan NX tadi, maka jika S kurang I dan NX positif, kita punya surplus perdagangan. Jadi negara kita di dalam melakukan pendonoran terhadap aktivitas barang dan jasa di pasar uang dunia. Dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Ini bola balik aja dalam konteks arus modal ke luar negeri dalam konteks neraca perdagangan. Nah, sebaliknya, jika S kurang N dan negatif, nah, kita punya defisit perdagangan dan kita jadi negara pengutang di pasar dunia dan kita mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Nah, jika saving kurang investasi dan kita punya net ekspornya 0, kita punya perdagangan berimbang. Di dalam konotasi atau notasi yang sifatnya arus modal ke luar negeri dalam sama dengan neraca perdagangan. Nah, ini yang kita melihat di dalam baik dari sisi positif atau surplus, baik dari sisi defisit maupun di sisi balance. Nah, oleh karena itu, notasi-notasi ini nanti net capital outflow itu memberikan efek kepada yang namanya S saving and investasi dan arus barang jasa internasional mempunyai range di dalam yang namanya INCO, net capital outflow. Karena apa? Karena bunga juga akan berpengaruh atau interest rate juga akan berpengaruh terhadap investasi. Karena investasi terhadap bunga itu berkorelasi negatif di dalam konteks yang lebih di dalam net tadi. Maka kalau S-nya lebih besar daripada investasi, arus modal ke luar negeri, NCO-nya lebih besar daripada 0. Sebaliknya, S-nya lebih kecil dari S-nya lebih besar daripada investasi, arus modalnya ke dalam negeri, NCO-nya sama dengan lebih besar daripada 0. Oleh karena itu, di dalam konteks neraca perdagangan bilateral, kalau kita memberikan contoh misalnya dalam konteks perdagangan sebuah negara misalnya, yang diberikan contoh di sini bahwa neraca perdagangan bilateral antara kedua negara dalam melakukan proses transaksi antara dua negara, berarti bahwa nilai apa yang suatu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Dia memberikan contoh sini saya memberikan contoh sini, misalnya neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina, jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari Cina sebesar $300 US, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300 US. Ini bentuk keseimbangan.
Kalau kita masuk kepada ketiga negara lagi, misalnya, suatu negara bisa punya defisit dari surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang secara keseluruhan. Nah, kalau kita mencontoh, ini adalah perdagangan berimbang di dalam keseluruhan. Jika Amerika Serikat jual $300 US ke Jepang, Jepang jual jok mobil 300 ke Cina, dan Cina jual sepatu 300 US ke Amerika. Pada kasus ini, setiap negara memberikan sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama, punya defisit perdagangan bilateral. Tapi tiap negara punya perdagangan berimbang secara keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga $300 US. Artinya kita lihat bahwa dalam proses perdagangan terbuka, meskipun setiap negara mempunyai keunggulan komparatif di dalam produknya masing-masing, apakah Amerika dari sisi sepatunya, Cina dari sisi sepatunya, Amerika dari sisi jeansnya, ataupun Jepang dari sisi jok mobilnya. Tetapi semua mempunyai akumulasi di dalam proses transaksi yang sama dengan tingkat pengembaliannya yang sama. Meskipun mengalami sisi tidak memiliki keunggulan komparatif daripada sisi produk yang berbeda dengan harga yang sama. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari sisi proses transaksi internasional, misalnya saya contohkan dalam konteks misalnya kursnya lagi, ataupun dalam proses transaksinya, kita samakan saja misalnya kita membeli Aqua di Singapura. Pasti akan berbeda kita membeli Aqua di Indonesia. Artinya, kalau kita membeli Aqua di Indonesia seharga Rp5.000, yang Aqua botol besar, bukan galon ya, Aqua botol besar, seharga 5.000, dan kita beli Aqua yang sama juga di Singapura seharga $5, maka kita akan konvertkan, kita akan melihat perbandingan ataupun perbedaan. 5.000 di sini akan berbeda dengan $5.000 di Singapura yang kita hanya mendapat satu buah Aqua. Kalau kita kurskan misalnya $1 Singapura sebesar 10.000, maka kalau kita nilaikan secara nominal dan bentuk real yang kita dapat, bahwa Aqua yang kita dapatkan adalah $5 tersebut kalau di Indonesia itu sebanyak 10 buah. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Gitu. Ini yang perlu dilihat di dalam proses nilai sama, bahwa perekonomian itu berada pada posisi perdagangan berimbang. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi dalam konteks I tadi sama dengan tabungan, dan ekspor neto sama dengan nol. Mari kita gunakan model untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, kita melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa investasi itu kalau dengan suku bunga, dia berkorelasi negatif. Kalau bunganya naik, pasti investasinya pasti akan menurun. Sebaliknya, kalau bunganya turun, investasinya juga akan naik. Investasi naik, pasti bunganya turun. Maka oleh karena itu, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka, dalam skala kecil, itu mempunyai korelasi baik secara sisi positif maupun posisi negatif. Kalau pada posisi di perekonomian tertutup, ini tertutup, R tertutup, artinya bunganya tetap aja. Penyeimbangan tabungan dan investasi di tertutup, artinya dia tidak ada pergerakan di dalam fluktuatif itu. Kalau di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Ada intervensi, baik dari sisi R absen, R star ke R star option, gitu. Jadi ditentukan keuangan dunia. Selisih antara tabungan investasi menentukan neraca perdagangan. Maka kalau di perekonomian tertutup, R ini dia hanya bergerak pada posisi N, baik dari sisi ekspor, net ekspor, maupun dari sisi investasi, saving itu sendiri. Ini. Dari kasus ini, karena R star-nya di atas R tertutup, ekonomi tertutup, dan tabungan melebihi investasi, ada surplus perdagangan. Ada surplus perdagangan. Jadi pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri
menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat bunga dunia berkurang ke R star, investasi akan melebihi S yang disebut dengan I2 tadi, dan lebih besar daripada S, dan akan ada defisit perdagangan. Ini formulasi sederhana daripada aspek yang kita sebut tadi di depan tadi. Pada posisi defisit itu macam apa, pada di sisi surplus itu macam mana, dan pada sisi keseimbangan itu macam mana. Nah, oleh karena itu, kita melihat ekspansi fiskal di dalam konteks kebijakan fiskal, ekspansi fiskal. Apakah dalam konteks kenaikan belanja pemerintah, ataupun penurunan pajak, ataupun tarif, dan sebagainya. Pasti akan mengalami naik turunnya di dalam aspek yang sifatnya mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva ke tabungan di kiri misalnya. Kalau savingnya naik, apa yang harus dilakukan dan bagaimana posisi net ekspornya dalam konteks investasi tabungan. Secara formulasi, Anda harus memberikan gambaran bahwa Anda harus tahu bahwa hubungan antara investasi dan suku bunga itu berkorelasi negatif. Gitu. Yang seperti sudah saya katakan atau kita bicarakan sebelum, antara suku bunganya naik ataupun suku bunganya turun, hubungannya terhadap inflasi. Kalau investasinya naik, pasti suku bunganya turun. Kalau suku bunganya naik, investasinya pasti turun. Sebaliknya kalau suku bunganya turun, investasinya naik. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan di dalam ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka? Kalau pada perekonomian terbuka yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia, dalam konteks meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 star ke R2 star di dalam konteks ini. Ya. Artinya sudah proses transaksi itu. Sehingga tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil. Menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih besar daripada investasi 2 tadi di dalam konteks net export. Nah, ini secara formulasi sederhana di dalam baik pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka dalam meningkat pada tingkat gini. Nah, bagaimana dengan aspek yang sifatnya dari semua ini tadi, kalau kita melihat baik dari sisi NCO tadi dalam konteks capital outflow, maka yang terpenting di dalam arus barang dan modal internasional yang secara grafik tadi saya sudah sampaikan ataupun dibukakan, hanya ada pada 3 aspek ini aja. Dari sisi defisit, balance trade, maupun surplus. Kembalinya kita pada ini aja. Jadi Anda jangan terpengaruh dengan pola gerakan kurva ataupun dalam proses analisis meskipun kebijakan apa. Yang penting narasi berpikir Anda melihat, oh kalau ekspor hubungan dengan pendapatan nasional bagaimana? Dalam konteks neraca perdagangan bagaimana? Kalau impor hubungan bagaimana? Nah, impor negatif, ekspor positif. Kalau melebihi bagaimana? Nah, tinggal narasi berpikir di dalam mengformulasikan dalam pikiran. Tetapi pada arus barang dan modal dalam konteks internasional, baik dari sisi barang dan jasa, hanya 3 aspek ini kita melihat kondisi negara kita. Apakah dalam konteks perdagangan negara kita mengalami defisit atau keseimbangan, balance, ataupun mengalami surplus. Sehingga kalau misalnya defisit, yang jelas ekspor lebih kecil daripada impor. Posisi net ekspornya bagaimana? Posisi net ekspornya ya lebih kecil daripada nol. Pendapatan nasionalnya gimana? Yang jelas pendapatan nasionalnya lebih kecil daripada konsumsi plus investasi plus government. Savingnya bagaimana? Savingnya pasti lebih kecil daripada investment. Termasuk juga NCO-nya gimana? Net capital outflow-nya pasti lebih kecil daripada nol. Inilah formula-formula persamaan yang sangat sederhana yang tidak terlepas daripada kita melihat pergerakan kurva. Tapi formulasinya kalau defisit itu semacam ini. Lalu bagaimana kalau trade surplusnya mengalami surplus? Ya, yang jelas bahwa formulasinya ekspor lebih besar dari impor. Net ekspornya juga lebih besar daripada nol. Pendapatan nasionalnya lebih besar daripada konsumsi plus investasi plus government. Savingnya pasti lebih besar daripada investment. NCO-nya, net capital outflow-nya lebih besar daripada nol.
di dalam konteks negara surplus atau mengalami kelebihan daripada keunggulan komparatifnya. Kalau keseimbangan, ya ekspor sama dengan impor, net ekspor sama dengan 0, pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G, saving sama dengan investment, net capital outflow sama dengan 0. Yang kita bicara panjang lebar dari aspek pergerakan semua dalam konteks arus barang dan modal internasional, baik dari sisi barang ataupun jasa, hasil akhirnya dapat disimpulkan dari sisi perdagangan defisit, dari sisi perdagangan keseimbangan, dari sisi perdagangan surplus. Kalau defisit, apa yang terjadi? Baik dari sisi ekspor, baik dari sisi net ekspor, pendapatan nasional, saving, ataupun NCO. Sebaliknya juga untuk balance yang bagaimana, surplus yang bagaimana. Inilah kesimpulan yang kita melihat di dalam melihat pergerakan. Nah, kalaupun terjadi perubahan angka misalnya dalam grafik ataupun formulasi itu, tinggal kalian melihat format daripada arus barang dan modal internasional, baik dari sisi barang dan jasa dalam konteks defisit, balance maupun surplus. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita masuk ke kedua. Bagaimana hubungannya dengan di dalam kurs begitu? Nah, seperti yang saya sudah contohkan tadi, di dalam proses perdagangan internasional yang kita melihat dari sisi tadi itu Cina, Amerika, dan juga Jepang tadi. Ya gitu. Tapi saya memberikan contoh tadi, yaitu hubungan antara Aqua kita beli di Indonesia dan Aqua kita beli di Singapura misalnya. Itu kan pasti berbeda. Perbedaan itu yang kita akan melihat di dalam konteks nilai kurs, exchange rate. Nah, gitu. Sehingga pada proses perdagangan di dalam bursa valuta asing, kita akan melihat bahwa pasar valuta asing akan bergerak sesuai kekuatan permintaan barang di dalam suatu proses transaksi itu sendiri. Maka oleh karena itu, kalau kita berikan contoh tadi di dalam Amerika ataupun Cina ataupun Jepang tadi, sebenarnya sama aja bahwa semuanya dari sisi permintaan juga memerlukan dari sisi penawaran. Sebaliknya dari sisi penawaran juga memerlukan sisi permintaan. Tetapi dalam proses transaksi ini, itu masing-masing mempunyai nilai kurs atau mata uangnya berbeda-beda. Bagaimana kita menyamakan di dalam konteks proses ada keseimbangan di dalam proses perdagangan antara Amerika dan Jepang? Atau saya contohkan tadi antara Singapura dan juga Indonesia. Berapa banyak barang yang kita dapat di negara Jepang dan berapa banyak yang kita dapat di negara Amerika Serikat? Dan berapa banyak barang yang kita dapat di Singapura dan berapa banyak barang yang kita dapat di Indonesia? Misalnya kalau terjadi perdagangan antar dua. Maka kalau kita melihat ini, proses di dalam arus barang dan jasa itu pasti melalui yang namanya pasar valuta asing. Ini pasar valuta asing sebagai media intermediasi atau perantara dalam kita melihat pergerakan permintaan dan penawaran di dalam proses transaksi nilai uang daripada masing-masing negara. Maka Amerika Serikat dia punya impor barang dan jasa dalam konteks sekuritas dari Jepang. Ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam yen oleh bursa valuta asing. Nah, agar Jepang membayar impor barang dan jasa dari sekuritas dari Amerika Serikat, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversikan ke dalam dolar di bursa valuta asing. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita beli Aqua di Singapura, kita harus konversikan rupiah ke Singapura sebesar 50.000. Kalau $1 itu Rp10.000. Nah, sebaliknya orang Singapura akan mendapat di dalam nilai atau convert $1 itu ya dia hanya cuma mendapatkan dengan Rp5.000 atau setengah dolar untuk mendapatkan sebuah Aqua. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam. Biasanya dalam konteks nilai real ataupun nilai nominal di dalam melihat ini, kita akan melihat di mana posisi proses transaksi di dalam
valuta pasar asing ini, bursa pasar asing ini memberikan implikasi-implikasi positif ataupun negatif di dalam proses perdagangan. Maka oleh karena itu, yang kita lihat, apa itu fungsi dari bursa atau pasar valuta asing. Maka yang kita lihat bahwa fungsi pasar valuta asing antara lain memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor, memperlancar penukaran valuta asing, memperlancar pemindahan dana dari satu negara ke negara lain, dan juga memberikan tempat para pedagang valuta asing untuk melakukan spekulasi. Sehingga kalau kita lihat ini, maka ada yang disebut dengan kurs nominal dan kurs real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara tersebut. Dari sisi ini, maka kalau kita melihat kurs nominal dalam konteks harga mata uang relatif dari dua negara dinotasikan sama dengan E absen. Kalau kurs real, harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut dengan term of trade, dinotasikan dengan alfa.